Oke, baik. Hai semuanya. Halo. Halo. Perkenalkan kami dari kelas akuntansi 2 semester 4 ya. Kami di sini mau menjelaskan soal tugas kami yaitu mereview sebuah aplikasi pemerintah yang pastinya sangat-sangat berguna ya harusnya. Perkenalkan, nama saya sendiri Direksi Ahmad Fadilan. Saya Muhammad Manarul Hidayat. Saya Dika Jaya Saputra. Saya Rizal Pratama. Baik, langsung saja ya kita masuk ke inti tugas ini ya. Baik, yang pertama kita akan mereview suatu aplikasi yang bernama Span Lapor. Jadi apa sih itu aplikasi Span Lapor? Dari teman-teman apakah sudah ada yang Kayaknya baru denger ini mas. Aku juga baru dengar ini. Atau mungkin Mas Rizal pernah dengar nggak? Belum. Oh, belum pernah Oh, juga. belum juga ya. Belum. Baik, kita di sini mau ngulik ya, teman-teman pastinya ya. Berarti ini menarik ya mas. Menarik Oh, ya? pasti dong. Ini sempat ada berbagai asumsi dari masyarakat juga ya soal aplikasi ini ya. Asumsi. Berarti ini- baik atau buruk ini mas? Asumsi. Oh, pastinya ada hal yang baik maupun ada yang yang buruk baik ya. dan buruk. Berarti ini Oke. aplikasi dari pemerintah ya? Ya, betul sekali. Langsung Baik. aja. Di sini dari berbagai sumber ya. Yang pertama yaitu dari pengetahuan aplikasinya dulu. Jadi Span Lapor ini adalah singkatan dari layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ini merupakan suatu platform resmi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, sekaligus pengaduan terkait pelayanan publik. Dan aplikasi ini dikelola secara kolaboratif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Kantor Staf Presiden, KSP dan Ombudsman Republik Indonesia. Oh begitu Gitu. ya. Iya. Berarti ini layanan ini buat khusus untuk aspirasi masyarakat ini. Ya? Betul sekali. Oke. Berarti di sini kita ini bisa apa aja ini mas kira-kira mas? Bisa misal kita bisa Fitur-fiturnya ya Mas ya. enggak, mungkin lebih ke ini dulu ya. Tujuan kita bisa aspirasi atau ini berarti bisa ini juga ya mas. Kita melakukan apa namanya? Selain aspirasi loh, misal kritik gitu juga bisa ya mas? Oh, itu Betul. bisa. Oh bisa juga itu. Karena Aduan-aduan. iya betul aduan-aduan. karena kita ini dari segi saluran komunikasi langsung menyediakan jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Jadi kita bisa saling berkomunikasi untuk menyampaikan kritik dan saran. Oh Sekaligus begitu ya. aduan secara Iya. langsung ya Mas ya. Oh. Betul. Untuk selanjutnya berarti tujuan ya. Tujuannya itu apa ya Mas? Kan tadi yang pertama itu kan saluran komunikasi langsung ya. Iya. Yang kedua ada meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelayanan publik. Begitu ya. Berarti mewujudkan suatu transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan keterbukaan serta adanya suatu pertanggungjawaban dari pelayanan publik ya. Oh. Betul. Oh begitu. Bagus ya mas ya daripada kita harus karena sebelumnya kan kita kalau ada pengaduan apa kan harus kayak bisa lapor ke polisi dulu gitu Ribet ya. Nanti kan ribet ya Iya, mungkin. apalagi kita yang terbaru itu katanya kalau nggak viral ya nggak bakal di ini ya nggak bakal Ditindaklanjuti ya. gitu ya. Bakal dibiarin Iya, aja. jadi Harus kita kan laporannya. nggak perlu susah lah sekarang lah ya. Berarti Iya, lebih enak. efisien juga ya. Iya. Untuk fitur-fiturnya itu gimana Mas? Nah, selanjutnya untuk fitur utama aplikasi Span Lapor yaitu yang pertama ada kirim laporan. Jadi pengguna dapat mengirim laporan berupa keluh dan aspirasi atau saran. Terus Jadi pengguna dapat mengirim laporan berupa keluhan dan aspirasi itu secara langsung bisa ke instansi mungkin atau di aplikasi juga bisa. Nah, ini gunanya aplikasi untuk mempermudah mengirim laporan dari pihak masyarakat ke mungkin pemerintah atau apa di pemerintah desa maupun di nasional. Selanjutnya ada laporan publik. Nah, laporan publik ini laporan yang bersifat publik dan dapat dilihat oleh pengguna lain. Jadi semua masyarakat itu dapat melihat semuanya. Berarti misal Mas Narul lapor tuh ke Span Lapor. Ya. Saya bisa lihat laporannya Mas Narul. Betul. Nanti bisa Masnya lihat di aplikasi bisa muncul laporannya Mas Narul. secara terbuka berarti ya Mas bisa Betul. diakses semua. Nah. Oh. Enak ya.
Selanjutnya ada tracking laporan. Nah, pengguna dapat memantau sejauh mana laporan mereka diproses. Jadi, mereka dapat memantau secara langsung apakah laporan ini bisa langsung diproses atau mungkin ada urutannya sendiri atau Berarti kayak itu ya mas. Kalau kita pesen paket di gitu ya. aplikasi online, Oren gitu. online. Nah, Kita bisa langsung nonton secara bisa langsung ngelacak berarti gitu ya. ya. Betul. Oke, macam lainnya gitu ya. Mantap. Nah, selanjutnya ada anonimitas. Dan anonimitas ini dapat mengirim laporan secara anonim jika diinginkan. Jadi masyarakat tidak perlu Menunjukkan. iya gitu, menonjolkan Identitas masing-masing. Jadi bisa anonim. Oh, berarti itu udah kata lain itu aman ya identitas seorang pelapor itu ya? Iya, jadi Kan kita kalau nggak- nanti kan setelah lapor itu kan ada intimidasi apa dari Nah, pihak-pihak betul, yang kita- ancaman ya. Yang tidak bertanggung jawab ya. Iya, Betul. betul sekali. Oke. Ada lagi mas Oke. fiturnya? Mungkin selanjutnya ada respon pemerintah. Nah, pemerintah ini wajib memberikan respon dalam waktu yang ditentukan. Jadi pelapor juga harus dapat informasi dari pemerintah apakah laporan ini akan diproses atau dinantikan, itu dapat dilihat pada fitur respon pemerintah. Oh, gitu. Berarti kita nggak perlu nunggu-nunggu gitu ya. Maksudnya dalam artian kita nunggu tapi sudah dijanjikan oleh pemerintah kapan laporan kita diproses gitu. Betul. Ini tadi kan udah disebutin juga ya, ada timeline-nya gitu ya. Ya. Dari laporan, kapan diterima laporan kita, kapan diverifikasi gitu, sampai nanti jadi laporan yang bisa dipertimbangin ya oleh pemerintah gitu ya mas. Betul. Berarti secara langsung harusnya dari beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi ini berarti harusnya sudah tidak ada rasa kecemasan ya mas, harusnya ya. Iya, mungkin harusnya Dari Iya, masyarakat ya. Soalnya semua fitur kan harusnya udah ada saling berkesinambungan soalnya kalian lihat sih. Yang penting ini aplikasinya itu udah sangat praktis lah ya mas. Betul. Simpel. Oke, dari fitur-fiturnya juga tadi udah disebutin ya. Oke, selanjutnya itu buat panduan penggunaan aplikasi maupun download itu gimana ya mas aplikasinya mas? Untuk panduan ya, untuk Iya. panduan mungkin sebenarnya saya juga belum pernah ya mas. Jadi Iya. mungkin kita coba aja bareng-bareng ya mas untuk panduan. Oh ya, untuk panduan teman-teman ini bisa karena kebetulan ini kan bisa bentuk aplikasi dan juga website. Jadi teman-teman bisa untuk aplikasinya bisa di-download lewat App Store maupun Play Store. Namun juga selain itu juga dari lapor ini juga menyediakan website tersendiri mas. Untuk itu kita langsung aja ini. Untuk Kita websitenya coba- namanya apa ya? Oh, untuk websitenya ini namanya SP4N lapor. .com. Oh, ada .com-nya ya mas. Oh, ada. Oke. Kita coba login ya. Saya login dulu. Bentar. Jadi kebetulan ini karena saya sebenarnya udah pernah login ya. Iya. Udah pernah verifikasi. Kita langsung aja ini. Kita langsung login. Jadi di sini di tampilan antar mukanya ini kita langsung harus mencantumkan email Oh email. atau nomor telepon atau username yang udah kita input sebelumnya itu. Kemudian kita juga masukkan kata sandi. Di situ kita login. Lumayan lama ini loadingnya ya. Nah ini untuk fiturnya kurang lebih seperti ini ya. Di halaman tampilan awal ini ada langsung. Jadi teman-teman bisa mengajukan pengaduan, aspirasi maupun permintaan informasi. Nah jadi di sini sudah tertera ya, bisa menentukan judul, terus mengisi laporannya, kemudian lokasinya juga, terus instansi yang dituju. Jadi ini bisa secara ini ya. Berarti banyak ya mas yang bisa Banyak ya. share ya? Iya, kebetulan di sini juga banyak sekali ini pilihan-pilihan instansi-instansi banyak. pemerintah yang bisa kita ajukan aspirasi atau kita bisa ajukan ini pengaduan. Terus di bawah ini ada tulisan ada cara untuk menyampaikan panduan yang baik dan benar ya mas? Oh iya, Di kan ada websitenya. ini. Iya ada. Berarti udah ada panduannya ya mas ya? Enggak, itu ada panduan. cara buat yang benar aja, yang lebih baik. Jadi ya mungkin kalau untuk panduan bisa dibilang sama seperti aplikasi lain ya. Iya. Dari mulai dari mendownload, kemudian daftar, login, dan bisa langsung menuliskan laporannya, terus bisa memilih instansi yang ingin kita lakukan
ajuin aspirasi kita, kemudian nantinya akan diproses secara bertahap seperti itu. Kalau berarti untuk apa ya, untuk caranya itu kan tadi kan udah ngisi apa ya, format yang kelengkapan data-data kita kan ya mas. Iya. Terus tahap selanjutnya itu gimana mas di situ mas? Untuk tahap Tadi selanjutnya, di fitur-fiturnya tadi. oh iya, di fitur tadi, berarti setelah kita melapor itu nanti seperti yang udah disebutin tadi di awal ya, itu nanti ada template-templatenya. Oh ada proses verifikasi Iya. juga ya mas? Setelah kita menulis laporan, nanti ada proses verifikasi, kemudian dilanjut juga ada verifikasi. Kalau di sini ini tertera ada beberapa ini ya, di proses ini tidak langsung ya, jadi harus menunggu dulu dari sana Berapa ya. lama? Berarti berapa lama mas proses untuk verifikasi? Kalau untuk itu saya kurang tahu ya mas, karena saya belum pernah sebelumnya. Mungkin nanti kita coba bareng-bareng gitu. Oh iya. Oke. Terus Mungkin itu sih kalau panduannya. kalau udah proses verifikasi berarti tinggal tidak lanjut ya? Pasti. Iya, pastinya tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah, dari instansi pemerintah yang kita ajukan itu. Oh siap. Kalau untuk kelebihan dan tantangan ada nggak sih di website itu? Ada kelebihan, kalau untuk kelebihan sepertinya yang pertama praktis ya. Praktis ya. Iya, sangat praktis diakses juga ya. Karena kita nggak harus datang secara tatap muka langsung kan, kita bisa mengajukan aduan kita lewat pusat-pusat dan aplikasi yang tadi udah disediain dari pemerintah. Kemudian apa mas kira-kira dari Mas Rizal, Ada kekurangannya nggak mas? kelebihan atau kekurangannya nggak? Mungkin kelebihan itu ada transparan, proses laporan dapat dilihat secara publik gitu. Terus juga mendukung prinsip pemerintah keterbukaan gitu. Jadi pemerintah itu memberikan kayak aplikasi ini buat keterbukaan secara publik, buat dilihat secara merata oleh masyarakat. Oh iya. Jadi semua masyarakat ini kalangan masyarakat ini tadi bisa mengakses ya mas, Betul. semua aspirasi dari. Jadi misal kayak saudara Dika kemarin habis melapor ya, misal terkait tadi laporan misal aduan yang terkait sama fasilitas umum, mungkin lah misal Mas Dikanya itu kurang puas akan ada fasilitas umum, jadi saya bisa mengakses laporan Mas Dika ya berarti ya secara Bisa, gitu ya? bisa. Nanti Mas Reksi bisa akses di aplikasi Span Lapor sendiri, itu ada fitur sendiri buat melihat laporan-laporan dari orang lain. Oh iya, siap. Oh gitu ya. Itu kekurangannya gimana Mas? Waduh, untuk kekurangan gimana ya? Karena kebetulan kita juga belum pernah mencoba ini ya, ngaduin. Iya kan, karena kira-kira gimana ya? Kalau dilihat dari ini tadi, kalau kita lihat dari review ini tadi, Kalau timeline itu. mungkin tadi kalau soal kekurangan mungkin kayak lebih ke estimasi waktunya buat menindaklanjuti ya, betul mungkin ya. ya. Nah terus juga mungkin tidak semua laporan mendapatkan tindak lanjut cepat Oh, gitu iya. kan. Karena maksudnya kan yang lapor pasti banyak sekali, Banyak ya. jelas. Pasti tetap ada suatu keterbatasan juga kan ya. Iya, Betul. betul sekali. Terus gimana? Ada lagi nggak kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan lagi nggak kira-kira teman-teman? Contoh studi kasusnya udah tadi ya, apa belum? Belum. Oh iya, buat contoh studi kasusnya itu misal ya seperti yang saya bilang tadi Mas, misal kayak Mas Narul, dia mau melaporkan tentang adanya misal jalan rusak di daerah lingkungannya, itu bisa melapor Lewat ke Span Lapor. aplikasi ini. Nah, untuk bagian saran itu buat pribadi masing-masing teman-teman, dimulai dari Mas Narul dulu aja, gitu gimana Mas? Dari saya dulu nih. Ya. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi ya, karena kebetulan kita sebagai mahasiswa pun belum tahu ya bahwa ada sebuah aplikasi yang bisa menjadi wadah bagi masyarakat. Mungkin untuk saya itu bisa meningkatkan sosialisasi. Sosialisasi kepada khususnya masyarakat yang mungkin jadi bilang
jauh dari kota tuh ya, kota-kota yang terpencil. Yang keterbatasan digital Iya, gitu ya. yang mulai keterbatasan di dalam digitalisasi. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oh. Untuk dari ini penguatan monitoring mungkin saya tambahkan ya. Oh iya. Nah, sistem itu harus memastikan bahwa laporan-laporan dari masyarakat itu diterima dengan baik atau tersampaikan langsung oleh pemerintah. Mungkin itu sih. Harus ada sistem apa sih ya yang memverifikasi bahwa laporan sudah diterima dengan pasti dan jelas. Oh. Kalau dari Mas Rizal gimana Mas? Ada tambahan lagi? Mungkin dari saya dapat menambahkan fitur integrasi seperti aplikasi WhatsApp, kalau enggak itu Telegram yang yang mungkin semua masyarakat itu mempunyai aplikasi tersebut, jadi memudahkan buat masyarakat. Mungkin juga bisa ke Platform TikTok mungkin bisa ya? Mungkin ya. Yang lagi viral kan sekarang di TikTok gitu. Mungkin yang lebih familiar itu Facebook mungkin ya. Nah, Iya, Facebook mungkin bisa tuh Facebook orang-orang di semua orang-orang kalangan. lama ya. Gen Z maupun Gen Alpha mungkin mempunyai Facebook. Facebook ya. Nah, Oke. Apalagi milenial ya? Wah, itu udah makanan sehari-hari Iya. dulu. Oh. Atau BBM. Baik, untuk terakhir dari saran saya pribadi ya, dari sekian teman-teman berarti untuk terakhir dari saya itu pastinya harusnya ada panduan penggunaan ya. Itu hal yang mungkin paling penting juga ya. Video Dari seperti sisi video tutorial gitu. Iya, menyediakan pelatihan betul. atau panduan singkat yang mudah diakses. Itu mungkin bisa jadi dari platform TikTok, mungkin bisa Facebook, dibikin ya. sebuah video tutorial maupun YouTube juga. iya YouTube. Iya, itu ada salah satunya dua contoh aplikasi ini sih yang pastinya banyak diakses juga. Betul. Ya, betul. Ya, emang. Jadi Oke. Sudah selesai. Udah ya. Sekian. mungkin ini dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.